Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Hai, welcome to my YouTube channel. Happy watching. 27 hearts beat. Plastik merupakan istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, di mana plastik sendiri adalah salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa pada Saudari Ratnawati pada tahun 2020 melakukan suatu studi kasus atau penelitian tentang plastik ini. Pada pendahuluannya, bahwa plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik sendiri adalah bahan plastik apabila dipanaskan sampai temperatur tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Berbeda halnya dengan termosetting, di mana termosetting ini adalah plastik yang apabila sudah dibuat dalam bentuk padat, maka tidak dapat dicairkan kembali atau dipanaskan. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka plastik yang akan digunakan bersifat termoplastik yang memungkinkan untuk dicairkan. Dan fakta yang tak kalah mencegangkan di mana Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyatakan bahwa setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total sebanyak 189.000 ton sampah per hari. Nah, dari jumlah tersebut 15% berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik per hari. Maka dengan hal itu, perlu diketahui bahwa plastik juga merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Nah, limbah yang berasal dari plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk dapat menguraikan limbah plastik secara alami membutuhkan waktu kurang lebih 100 tahun agar plastik dapat terurai dengan sempurna. Sedangkan kita semua tahu kebutuhan plastik khususnya di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga hal itu dapat menyebabkan semakin banyaknya limbah dari sampah plastik tersebut. Di Indonesia sendiri tentu sudah kita ketahui tentang fenomena limbah plastik yang semakin menggunung yang tentu saja mengganggu kenyamanan. Dalam penelitian ini disebutkan untuk dapat mengatasi limbah plastik ini tentunya ada cara yang harus dilakukan, yaitu dengan mengolah limbah plastik tersebut menjadi hal yang lebih berguna. Salah satunya dengan mengubahnya menjadi minyak. Nah, mengapa minyak? Karena kebutuhan minyak kita tidak dapat pungkiri bahwa permintaan pasokan minyak bumi sebagai bahan bakar semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak, selain dapat mengurangi limbah plastik, maka kita juga bisa ikut menghemat persediaan minyak bumi di alam. Pengolahan plastik menjadi minyak ini tentu saja dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan bisa diterapkan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Limbah plastik dapat diubah menjadi minyak dikarenakan pada dasarnya plastik berasal dari minyak bumi. Jadi, limbah plastik tersebut seolah mengalami proses daur ulang. Selain itu, minyak yang dihasilkan dari plastik ini juga memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, setara dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan solar. Jenis plastik yang digunakan yaitu jenis polyethylene atau PE karena banyak ditemukan di sekitar masyarakat, tempat umum, dan di sekolah, serta mudah untuk dilakukan daur ulang. Nah, hal ini yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Kenyataan miris yang mau tidak mau harus kita terima, di mana kantong plastik ini telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola, di mana dibutuhkan waktu 100 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara sisi atau terurai dengan sempurna. Tetapi ketika telah terurai, maka partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah,
Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem syaraf, dan memicu depresi. Kantong plastik juga penyebab banjir karena menyumbat saluran-saluran air. Di penelitian yang digunakan pada pirolisis sampah plastik merupakan metode eksperimental dan studi pustaka yang terdiri dari beberapa tahap berkesinambungan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Nah, tahap awal yang dilakukan persiapan terhadap bahan baku yang berupa sampah plastik berjenis PE, di mana jenis plastik ini mudah didapatkan dan tergolong jenis plastik yang dapat menghasilkan minyak yang bagus. Persiapan yang dilakukan meliputi pembersihan, pengeringan, serta pencacahan sampah plastik. Tahap selanjutnya adalah proses pirolisis sampah plastik sampai terbentuknya minyak. Langkah-langkah pembuatan bahan bakar minyak tanah dari limbah plastik ini telah dilakukan. Daur ulang plastik yang digunakan mampu menghasilkan minyak cair. Minyak dari hasil pengolahan sampah plastik mempunyai prospek yang baik sebagai bahan bakar substitusi seperti minyak tanah. Nah, dari hasil penelitian pada pembakar bunsen yang telah dilakukan pengujiannya, memiliki efisiensi termal yang meningkat pada proses pembakaran yang dilakukan menggunakan minyak tanah yang berasal dari plastik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa minyak cair yang dihasilkan tersebut memiliki kualitas yang cukup baik, di mana plastik jenis PE dengan masih 500 gram mampu menghasilkan minyak tanah sebanyak 400 ml dalam waktu 30 menit. Dari pengujian memanfaatkan limbah plastik yang ada seperti jelaskan tadi bahwa menunjukkan perbandingan yang tidak jauh berbeda dengan minyak tanah yang diperjualbelikan di pasaran, baik dari segi warna, kekentalan, dan proses pembakarannya. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyalakan lampu, teplok, dan keperluan lainnya.